Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah jika kalian selalu dalam keadaan sehat, baik ya. Ibu doakan semoga kalian bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga lingkungan. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Baik Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ya, siapa ya? Siti Bu. Ya, Siti kenapa ya? Kakaknya sakit Bu. Oh, sakit ya. Ya, sebelum mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan cuplikan. Mari kita amati. Yang pertama itu menyebut nama Allah dulu ya Kak? Iya, menyebut nama Allah dulu. Lalu setelah itu lehernya disembelih pada 2 urat besar, tempat lewatnya makanan dan bernafas. Kalau susah di leher, terus gimana Kak? An Abi al-Ushra'i an Abihi kola. Qultu ya Rasulallahi ama takunu dzakatu illa fil halki wal labba. Qala lauto anta fi fakhidiha li ajzaka. Artinya, dari Abu Ushro, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak sah menyembelih selain di kerongkongan dan di pangkal leher? Jawab Rasulullah, jika engkau lukai di pahanya, sesungguhnya cukuplah memadai bagimu. Hadis riwayat jamaah. Hasil cuplikan tadi, apa kalian sudah paham? Sudah Bu. Ya, coba Ani, hasil cuplikan tadi yang kamu amati? Tadi di cuplikan itu menjelaskan tentang cara kurban yang baik dan benar Bu. Ya, pintar sekali. Tadi kita telah mengamati cuplikan tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan. Kemudian masuk ke materi. Yang pertama itu mengenai kaifiyah penyembelihan hewan. Ada yang sudah tahu apa arti penyembelihan hewan? Belum Bu. Ya, jadi penyembelihan atau dalam istilah fikih itu disebut azaka, yang berarti baik atau suci. Kemudian menurut istilah azaka itu untuk sembelihan karena dengan penyembelihan itu sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal untuk dimakan. Nah, jika digunakan istilah al-zakalah untuk sembelihan, karena apa? Karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal untuk dimakan. Jika hewan tidak disembelih dahulu, maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Jadi hewan itu ada yang halal dimakan dan ada juga haram yang dimakan. Kita itu tidak boleh menghalalkan hewan yang haram dan mengharamkan hewan yang halal. Begitu ya anak-anak. Adapun 10 jenis makanan yang dilarang oleh Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di antaranya itu ada bangkai, ada darah, ada daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau selain nama Allah. Kemudian ada daging babi, kemudian ada hewan yang dicekik, ada hewan yang jatuh, hewan yang dipukul, kemudian ada hewan yang ditanduk, dan ada hewan yang dimakan oleh binatang buas. Begitu ya anak-anak, sampai sini sudah paham? Sudah Bu. Kemudian yang kedua itu tujuan penyembelihan hewan. Tujuan penyembelihan hewan itu untuk membedakan hewan yang telah mati itu halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama itu halal dimakan. Tetapi jika hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau tanpa ketentuan hukum syara itu haram dimakan. Begitu ya anak-anak. Baik Bu. Yang ketiga itu syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan itu ada 3. Syarat orang yang menyembelih, syarat hewan yang disembelih, dan syarat alat menyembelih hewan. Yang pertama itu syarat orang yang menyembelih. Di antaranya ada 5.
Yang pertama itu Islam, yang kedua itu laki-laki, yang ketiga itu balik, yang keempat itu berakal sehat, dan yang terakhir itu tidak menyia-nyiakan sholat. Ya, kemudian yang kedua itu syarat-syarat hewan yang disembelih. Di antaranya ada dua. Yang pertama, masih dalam keadaan hidup. Kemudian hewan itu yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Kemudian syarat alat menyembelih hewan. Yang pertama itu alatnya itu harus tajam. Yang kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu, dan lain sebagainya selain kuku dan tulang gigi. Keempat itu sunnah penyembelihan hewan. Sunnah penyembelihan hewan itu ada 5. Yang pertama, menghadapkan hewan itu harus ke arah kiblat. Kemudian yang kedua itu meniatkan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syara atau ketentuan hukum agama. Kemudian yang ketiga itu membiarkan hewan yang disembelih harus sampai mati. Setelah jelas kematiannya, barulah dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus tajam. Dan yang terakhir, mempercepat proses penyembelihan. Terakhir itu ada penyembelihan hewan. Ada penyembelihan hewan diantaranya itu meletakkan hewan atau membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Kemudian meletakkan kaki di sisi leher hewan. Menurut Ibnu Hajar menjelaskan dianjurkan bagi penyembelih untuk meletakkan kakinya pada sisi kanan hewan kurban. Kemudian adab yang ketiga itu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian mengucapkan bismillah, mengucapkan Allahu Akbar, dan membaca sholawat Nabi. Ya, sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Ya, untuk materi selanjutnya itu tentang kurban dan akikah. Tugas kalian itu membaca materinya terlebih dahulu. Kemudian minggu depan kita bahas lagi mengenai 2 materi ini ya, karena waktunya sudah habis. Ibu cukupkan hari ini, dan tugas lagi ya, kalian membuat video tata cara menyembelih kurban dengan baik yang benar. Kalian bisa lihat di YouTube, kan banyak di situ ya, bagaimana cara menyembelih hewan yang baik dan benar. Ya, cukup sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi